Kartina Panjaitan, apakah diizinkan memberi uang secara diam-diam kepada orang lain dengan tujuan baik? Ini di pihak suami yang mencari. Maksudnya suami yang mencari, kemudian istri Maaf, memberikan uang atau ada? maaf Bu Karo, saya langsung aja ya. Oh iya, baik, Ya, silakan Ibu. ya selamat sore Pak Jarot. Terima kasih kesempatan diberikan pada saya. Ini mengenai uang, kita tahu dalam hal memberi tadi seperti sudah disepakati harus sepakat suami istri. Nah, Iya. ini di pihak suami, kalau suami yang bekerja, karena dia merasa bekerja, dia memberi yang mungkin ya dia pikir tujuannya baik, misalnya memberikan kepada gereja, memberikan kepada keluarga, tapi dia tidak memberitahu kepada istri. Apakah ini dibolehkan atau diizinkan dari segi Alkitabnya? Sehingga kita merasa ya sudahlah, kalau nggak diberitahu ya sudah, terima aja seperti itu. Nah, di pihak kemudian di pihak istri yang bekerja, apakah diizinkan juga dia secara diam-diam memberikan? Tujuannya yang baik semua. Memberikan, tapi tidak sepengetahuan suami. Apakah itu diperbolehkan atau diizinkan? Yang pertama. Yang kedua, sekalian ya Pak Jarot, di masa-masa menopause, mungkin hubungan seks antara suami istri itu, kalau suami yang seperti disampaikan Pak Jarot tadi, sampai tua pun produksi hormonnya tetap berjalan, artinya tetap bergairah. Nah, saya mau bertanya, apabila ya, suami istri memberikan uang kepada keluarganya, kepada gereja tanpa pemberitahuan pasangannya. Jadi bisa dibolak-balik ya, mau suami yang bekerja atau istri yang bekerja. Lebih parah lagi kalau suami bekerja, istrinya tidak bekerja, istrinya ngambil duit dari suaminya dan diam-diam ngasih adiknya. Kalau istri kerja kan duit-duitnya sendiri gitu. Ada loh istri dapat duit dari suami, dia ibu rumah tangga murni, dikasih suaminya gak duit nih, brek begitu ya. Dia gak pernah lapor sama suaminya. Pokoknya belanja dia hemat-hemat aja, pinter-pinternya ngatur katanya gitu ya. Lalu diam-diam dikasih ibunya. Itu ada juga. Nah, apapun alasannya, kan ini bukan judi, ini kan bukan jahat gitu ya. Tetap ya, tapi kita coba dulu menyelami beberapa alasan. Misalnya begini, bahkan saya pun pernah jujur, saya pernah tidak jujur. Jadi jujur, saya pernah diam-diam ngasih uang keluarga saya tanpa istri saya tahu. Nah, kenapa? Karena saya berpikir sesuai firman Tuhan katakan, kalau engkau memberi tangan kiri, tangan kanan jangan tahu. Apalagi tangan istri kan gitu kan. Jadi kan ini memberi, nggak harus diumumkan kemana-mana gitu ya, termasuk sama istri. Jadi udah namanya memberi itu cukup saya yang tahu dan Tuhan yang tahu, tidak harus dipublikasikan gitu. Tapi kalau saya bicara dalam hati yang terdalam, betul-betul itu tujuannya karena tulus, supaya nggak ada yang tahu, atau memang malas bertengkar. Maka tadi saya bilang kan, kalau mau bahagia harus rajin bertengkar. Tapi kalau malas bertengkar, ya, malas bertengkar itu gimana? Saya memang punya pengalaman ngasih uang adik, ngasih ibu, lalu istri menurut saya marah, tapi menurut dia tidak marah, gitu ya. Menurut dia tuh bilang ya begini. Tapi bagi saya itu marah, gitu lah. Saya malas dimarahi, maka lebih baik diam-diam memberi. Karena saya punya alasan kenapa diam-diam memberi. Karena firman Tuhan berkata, hiduplah dalam damai sejahtera. Setidak-tidaknya kalau itu tergantung padamu. Jadi rupanya tergantung sama saya. Kalau saya cerita, bertengkar, berarti tidak damai sejahtera. Kalau saya tidak bercerita, damai, berarti lebih pilih damai. Gitu. Jadi saya punya alasan-alasan yang alkitabiah. Gitu ya. Yang pertama demi damai sejahtera, yang kedua ini hal yang baik, yang memberi itu nggak boleh orang tahu. Gitu. Tapi akhirnya ketika saya bergumul mengenai integritas, ya, ini bukan integritas yang baik. Ketika saya bicara kejujuran, jelas ini bukan yang jujur. Ketika berbicara keintiman, oke, keintiman itu apa sih? Contoh, orang bersahabat. Waktu SMA, orang punya sahabat. Sahabat dekat sekali.
Dengan sahabat ini, waktu saya nonton film porno, saya cerita sama dia. Bahkan saya onani, saya cerita sama dia. Atau wanita, dicium sama pacarnya, dia cerita sama sahabat ceweknya. Kalau dia dicium sama pacarnya, sama orang tua dia nggak cerita. Kenapa? Karena orang tua bukan sahabatnya. Tapi dengan sahabat yang sangat dekat, dia menceritakan hal-hal yang rahasia. Sehingga tidak ada rahasia di antara mereka, dan mereka bersahabat dekat sekali. Lalu orang menikah, lalu saling merahasiakan, maka hubungannya jauh sekali. Seberapa jauh hubungan Anda dengan suami, seberapa banyak rahasia yang Anda miliki. Makin banyak rahasia, makin jauh hubungannya. Akan mengganggu orgasme, mengganggu keintiman, mengganggu kebahagiaan, apalagi waktu tidur diam-diam menggigol, jadi ketahuan, atau bukti transfer kececer, jadi bertengkar, tidak ada yang baik dari sebuah ketidakjujuran. Nah, singkat cerita, dari pemahaman itu semuanya, saya mulai belajar jujur. Ya, jadi saya jujur pernah tidak jujur. Itu kira-kira kalau 10 tahun ada. Jadi sebenarnya saya itu menikah 31 tahun, ya. Itu ada kira-kira 10 tahun itu jujurnya bertahap. Jadi 3 tahun pertama banyak tidak jujur, lalu mulai makin jujur, makin jujur, makin jujur. Tahun ke-10 itu betul-betul uang saya dipegang semuanya sama istri saya. Nah, tapi itu nggak langsung. Kapan uang saya dipegang sama istri, ibu adik saya minta duit nggak minta ke saya, sejak saya tahu istri saya murah hati sama keluarga saya. Jadi dulu saya masih pegang duit saya, gaji, istri juga pegang gajinya. Tapi kita saling cerita. Jadi pola ekonomi, saya pegang duit, istri pegang duit, punya gaji masing-masing, pegang masing-masing, tapi kami saling terbuka. Kami saling cerita, duitnya buat apa? Kami bagi tugas. Istri beli untuk kebutuhan sehari-hari, saya nabung beli rumah atau nabung beli mobil. Tabungannya berapa? Terbuka. Istri ke bank, tolong dibantu print gitu ya. Tapi kadang-kadang selain gaji kan ada komisi. Nah, komisi ini kan tidak jumlahnya nggak tetap. Nah, yang komisi ini yang saya mainkan. Kadang-kadang diam-diam ngasih ibu gitu ya. Itu sempat sampai 10 tahun. Tahun keempat, tahun kelima ada pertengkaran soal itu. Nah, tapi istri mulai menunjukkan kalau saya pengen ngasih uang 1 juta ke ibu, istri saya usul malah 1,5 juta. Nah, itulah saya mulai jujur dan mulai mengambil keputusan duit istri yang pegang. Makin lama makin banyak sampai akhirnya bukan cuma uang. Saya punya 8 akun Facebook karena saya punya 8 email address. Tapi email yang saya pakai dipakai berdua dengan istri. Kalau sekarang ini istri bisa pakai HP saya, dia tahu passwordnya, saya bisa pakai HP istri saya karena saya tahu passwordnya. Jadi lama-lama makin terbuka. Tapi saya pernah menghidupi di mana saya jujur, saya tidak jujur. Jadi diam-diam ngasih uang sama istri. Nah, diam-diam ngasih uang sama ibu. Nah, itu hubungan kami suami istri ya intim, nggak berantem, nggak bertengkar, tapi kualitasnya berbeda. Ketika kita bisa satu aset, maka kita bisa satu jiwa. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau suami istri belum bisa satu aset, omong kosong. Kalau satu jiwa, pasti tidak satu jiwa. Maka orang itu bisa satu jiwa kalau satu aset. Dan satu tubuh atau seks itu indah kalau satu jiwa. Maka kalau toh sekarang belum bisa terbuka, saran saya mulai bikin target. Tidak harus hari ini. Ya, nanti suaminya kena stroke kalau ibu terbuka hari ini. Ya, terbuka itu misalnya 5 tahun lagi. Loh bener loh, ibu jangan terbuka hari ini loh, bisa digebukin loh. Bener loh. Kenapa digebukin? Pak, aku mau jujur ya. Aku sebenarnya punya tabungan 1 miliar. Loh, ibu bisa digebuki loh. Kenapa? Suami sudah hebat-hebat, nggak pernah minum kopi di kafe, minumnya kopi tubruk. Dia sampai, waduh, kemana pergi naik sepeda, nggak beli mobil gitu. Taunya ibu punya duit begitu. Bisa berantem loh gitu ya. Bisa berantem karena dia merasa atau dibalik, ibu bapak yang jujur, mah, aku mau jujur punya duit 500 juta. Ternyata aku pakai lipstik murahan, kamu ini kurang ajar loh. Jujur malah dimarahi gitu ya. Itu padahal jujur punya uang. Gimana kalau jujur punya utang? Ibu hari ini jujur sama suami, Pak, aku punya utang 1 miliar. Diceraiin loh nanti. Jadi kalau punya uang atau punya utang, jangan jujur hari ini.
Tapi kalau ibu punya utang dan mau jujur 5 tahun lagi, mulai sekarang bayar utangnya. 5 tahun lagi lunas. 5 tahun lagi bilang, Pak, aku mau cerita ya. Selama ini aku bergumul berat sekali, aku tanggung sendiri. Aku punya utang 1 miliar 5 tahun lalu untuk bantu adik kakak. Dan aku kerja keras, tapi sekarang udah lunas. Nah, boleh cerita tuh. Jadi, judi itu dosa. Bohong itu dosa. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak jujur, jangan bohong. Apa bedanya? Oke, Ibu punya tabungan 1 miliar, nggak mau cerita sama suami, nggak apa-apa, ya. Jangan cerita, daripada cerita digebukinya apa? Bisa juga begini, suaminya penjudi, ibu bilang punya duit 100 juta, digebukin, diminta lo buat judi lo. Jadi kalau ibu jujur, ibu akan dirampas uangnya, dipakai untuk judi. Maka jangan jujur dulu, tapi jangan bohong. Gimana caranya? Tidak jujur tapi nggak bohong. Mah, kamu punya duit? Punya. Ya, jangan bilang nggak punya, bohong. Berapa? Kamu nggak usah tahu, nggak banyak. Ini untuk makan anak-anak. 100 juta kan nggak banyak dibanding orang lain tabungannya 100 miliar, ya kan? Ibu punya 1 miliar kan nggak banyak. Orang lain kan punya tabungan 1 triliun. Tapi ibu nggak usah bilang jumlahnya berapa. Tapi jangan bilang, aku nggak punya duit, sumpah deh nggak punya. Dosa, itu dosa. Ibu punya, bilang punya. Berapa? Kamu nggak usah tahu. Karena ibu kalau kasih tahu, ibu dihajar, ibu dikebukin, ada yang di KDRT. Saya tahu suami-suami yang memang kurang ajar. Penjudi, pemabuk, dan tahu istrinya punya duit, dihajar untuk diminta. Dalam hal itu, saya berani berkata sebagai hamba Tuhan, ibu tidak jujur, tidak dosa, tapi jangan bohong. Punya duit, punya. Berapa? Kamu nggak usah tahu, nggak banyak. Ini demi anak-anak makan, beli susu, gitu ya. Yang nggak banyak itu relatif, ya. Bilang aja ya 1 juta lebih itu. Yang aja lebihnya 99 juta gitu ya. Tapi jangan bilang 90 juta lebih. Bilangnya 1 juta lebih. Loh, 100 juta itu kan 1 juta lebih kan gitu. Jadi ibu tidak dosa. Harus bijak ya. Itu tidak dosa loh. 100 juta itu 1 juta lebih. Itu namanya wanita bijak gitu ya. Sampai tapi begini, Tuhan, aku tidak mau bercerai walaupun suamiku judi, kurang ajar. Aku minta nyawanya Tuhan. Beri waktu aku selamatkan dia. PI pribadi. Aku mau injili dia Tuhan. Kalau dia bertobat, dia lahir baru, dia nggak judi lagi. Aku mau cerita semuanya. Nah, ibu punya impian. Suatu saat dalam hidup ini, ada satu pribadi di muka bumi ini yang tidak rahasia. Bisa cerita apa saja dan tidak dimarahi. Nah, itu ibu menemukan seorang sahabat dalam dunia ini. Jadi saya juga begitu. Saya menikah itu, saya punya obsesi. Saya harus punya satu orang di dunia ini yang saya bisa bercerita apa saja. Dan itu istri saya, bukan orang lain, bukan kongsi saya, bukan teman pelayanan saya, enggak. Istri saya. Dan istri saya harus punya tempat di dunia ini untuk bercerita apa saja. Jadi itulah yang namanya, kalau mau, yang Alkitab ajarkan adalah kesepakatan, keterbukaan, kejujuran. Jadi kalau memberi walaupun itu bukan judi, tapi itu bukan hal yang baik ya, walaupun bukan dosa ya. Memberi itu kan bukan dosa, tapi tetap namanya suami istri harus dicapai keterbukaan karena disitulah ada kebahagiaan ya. Tuhan berkati. Nah, sekarang tadi pertanyaan mengenai menopause ya. Oke, saya jawab juga sekalian. Tunggu sebentar.